Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang keuangan defisit sebagai grafik pembangunan ekonomi. Saya sendiri, Aldo Adrian. Saya Sinta Sundari. Saya Ira Purnamasari. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu defisit keuangan. Defisit keuangan itu terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara. Dalam pembangunan ekonomi, defisit bisa menjadi strategi positif untuk mempercepat pertumbuhan, khususnya di negara berkembang yang memerlukan dana besar untuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Defisit keuangan itu bisa dihitung dengan cara defisit keuangan sama dengan total pengeluaran dikurangi total pendapatan, yang dimana total pengeluaran itu semua belanja atau biaya yang dikeluarkan, yang berupa belanja negara, biaya operasional, bunga utang, subsidi, dan lain-lain. Sedangkan total pendapatan itu semua penerimaan yang berupa pajak, hasil usaha, bantuan luar negeri, dan lain-lain. Selanjutnya itu terdapat jenis-jenis defisit, yaitu yang pertama defisit struktural yang terjadi akibat kebijakan fiskal jangka panjang, bukan karena fluktuasi ekonomi sementara. Hal ini merupakan bagian dari strategi pembangunan yang terencana. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol besar-besaran sehingga anggaran defisit walau ekonomi stabil. Yang kedua itu defisit siklikal yang muncul karena siklus ekonomi seperti resesi atau penurunan aktivitas ekonomi yang bersifat temporer dan kurang ketika ekonomi pulih. Contohnya saat resesi pajak menurun tapi bantuan sosial naik, jadinya anggaran defisit. Yang ketiga itu defisit primer yang dihitung tanpa memperhitungkan pembayaran bunga, yang menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah tanpa beban hutang masa lalu. Contohnya, pendapatan negara lebih kecil dari pengeluaran, tapi belum termasuk bayar bunga utang. Dan yang terakhir itu defisit overall. Defisit total yang mencakup semua pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang. Gambaran menyeluruh kondisi fiskal pemerintah. Contohnya, semua belanja negara termasuk bayar bunga utang lebih besar daripada pendapatan. Jadi, defisit keuangan itu dapat menjadi alat pembangunan ekonomi yang terukur jika digunakan secara bertanggung jawab untuk membiayai belanja prioritas seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, defisit yang tinggi dapat menimbulkan resiko fiskal yang menyebabkan peningkatan hutang jika tidak dikelola dengan baik, sehingga memerlukan strategi yang seimbang untuk meningkatkan penerimaan dan efisiensi belanja. Selanjutnya itu ada kaitan dengan landasan teori menurut Keynesian. John Maynard Keynes itu berpendapat bahwa pada saat resesi atau pertumbuhan ekonomi lambat, pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran meskipun mengalami defisit untuk merangsang permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja. Intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif sangat penting untuk mengatasi kegagalan pasar. Peran defisit dalam pembangunan ekonomi. 1. Pembangunan infrastruktur membiayai proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. 2. Investasi modal manusia dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 3. Stabilisasi ekonomi mengatasi resesi dan meningkatkan pengeluaran untuk menjaga permintaan dan mencegah pengangguran massal. 4. Mendorong investasi swasta infrastruktur baik dan kualitas SDM menciptakan iklim bisnis kondusif yang menarik investasi. Sumber pembiayaan defisit. 1. Utang dalam negeri, pinjaman dari bank lokal dan penerbitan obligasi dalam rupiah. Resikonya rendah karena pakai mata uang sendiri, namun bisa mengurangi dana untuk investasi swasta. 2. Utang luar negeri, pinjaman dari World Bank, IMF, atau negara lain dalam mata uang asing. Dana besar dengan bunga rendah, tapi berisiko tinggi jika nilai tukar melemah. 3. Pencetakan uang. Bank sentral mencetak uang baru sangat cepat, namun bahaya karena dapat menyebabkan inflasi tinggi, bahkan hiperinflasi seperti kasus Venezuela dan Zimbabwe. 4. Privatisasi aset, menjual BUMN atau aset negara ke swasta, dapat dana langsung tetapi tidak berkelanjutan karena aset terbatas.
Pilihan terbaik, kombinasi utang dalam dan luar negeri dengan porsi seimbang. Manfaat defisit untuk pembangunan. 1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, investasi, infrastruktur, menciptakan fondasi kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, kegiatan produksi dan distribusi menjadi lebih lancar sehingga mendorong ekspansi ekonomi nasional. 2. Penciptaan lapangan kerja proyek. Pemerintah menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mengurangi pengangguran. Selain itu, proyek-proyek tersebut juga menumbuhkan sektor pendukung seperti transportasi, jasa, dan bahan bangunan. 3. Peningkatan produktivitas infrastruktur modern, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi bisnis. Akses jalan, listrik, dan komunikasi yang baik membuat proses produksi lebih cepat dan biaya operasional lebih rendah. 4. Pemerataan pembangunan investasi di daerah tertinggal, mengurangi kesenjangan regional dan mencegah urbanisasi berlebihan. Dengan pembangunan merata, potensi ekonomi daerah bisa berkembang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kota dan desa. 5. Daya saing global. Infrastruktur berkualitas dan SDM terampil meningkatkan daya saing nasional dan menarik investasi asing. Negara dengan fasilitas ekonomi yang baik dianggap lebih stabil dan efisien oleh investor internasional. 6. Transfer beban yang adil generasi mendatang yang menikmati infrastruktur turut menanggung biaya pembiayaannya. Hal ini menciptakan keadilan antar generasi karena manfaat dan beban pembangunan dibagi secara proporsional. Selanjutnya, risiko dan tantangan defisit. Yang pertama, risiko ekonomi. Beban utang bisa menjadi terlalu berat sehingga sulit untuk dibayar kembali. Kedua, muncul crowding out of risk di mana pembiayaan pemerintah menyerap dana yang seharusnya bisa digunakan sektor swasta. Yang ketiga, pengeluaran berlebih dapat memicu inflasi karena permintaan meningkat terlalu cepat. Dan yang terakhir, ketergantungan pada utang membuat negara sulit lepas dari pinjaman luar negeri. Yang kedua, risiko fiskal dari sisi fiskal. Keberlanjutan utang jangka panjang bisa diragukan jika defisit terus meningkat. Selain itu, pembayaran bunga utang yang tinggi dapat menguras anggaran negara. Selanjutnya, penurunan peringkat kredit juga bisa terjadi yang membuat biaya pinjaman semakin mahal. Akibatnya, ruang fiskal menjadi sempit dan pemerintah kesulitan merespon krisis di masa depan. Lalu selanjutnya, prinsip pengelolaan defisit yang baik. Produktivitas pengeluaran. Digunakan defisit untuk investasi produktif, bukan konsumsi. Fokus pada proyek yang memiliki dampak ekonomi besar, multiplier efek tinggi. Lalu selanjutnya, keberlanjutan fiskal. Pastikan rasio utang terhadap PDB tetap di bawah 60%. Pantau kemampuan membayar utang secara berkala agar tetap aman. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Publik harus mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran. Yang keempat, timing yang tepat. Gunakan defisit saat ekonomi melemah untuk memberi stimulus. Kurangi defisit saat ekonomi pulih agar terbentuk cadangan fiskal. Yang kelima, diversifikasi pembiayaan. Gabungkan berbagai sumber pembiayaan agar risiko lebih kecil. Hindari ketergantungan pada satu sumber dana saja. Lalu selanjutnya, studi kasus Indonesia. Program Infrastruktur Indonesia 2015 sampai 2024. Contoh, implementasi. Strategi pemerintah Indonesia menerapkan defisit anggaran 3% dari PDB untuk membiayai pembangunan infrastruktur masif seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta cepat. Selanjutnya, pembelajarannya. Defisit yang produktif dan terencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, dari pembahasan sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa defisit keuangan sebenarnya bukan hal yang buruk selama dikelola dengan bijak dan produktif. Defisit bisa menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi asalkan digunakan untuk investasi produktif. Bukan sekedar pembiayaan konsumsi yang tidak memberi hasil jangka panjang, namun pengelolaan defisit
harus direncanakan dengan matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Pemerintah juga harus terus memantau indikator fiskal seperti rasio defisit dan utang terhadap PDB agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Selain itu, perlu ada keseimbangan atau trade-off antara manfaat pertumbuhan ekonomi dan rasio utang yang meningkat. Artinya, defisit bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kesimpulannya, pengelolaan defisit yang bijaksana dengan pemerhatian prinsip produktivitas, berkelanjutan, dan transparansi akan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa defisit yang produktif bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi selama tetap dijaga dengan disiplin fiskal yang ketat. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 11. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.